Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita akan menggunakan dua cara seperti biasa. Yang pertama, kita akan menggunakan cara mengalihkan penyebut untuk menyelesaikan soal penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Dan cara kedua, kita akan menggunakan KPK untuk menyamakan penyebut untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Untuk cara yang pertama ini kita akan menggunakan mengalihkan penyebut. Untuk lebih jelas kita akan langsung masuk ke contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal 2 1/2 ditambah 1/2/3. Kedua pecahan ini sama-sama merupakan pecahan campuran. Langkah pertama, kita akan mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk cara merubahnya, sudah ada di video sebelumnya, atau nanti bisa diklik saja di bagian akhir video ini untuk mengingat kembali cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, langkah pertama kita akan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Setelah kita rubah, pecahan campuran 2 1/2, bentuk pecahan biasanya adalah 5/2. Sedangkan untuk pecahan campuran 1/2/3, pecahan biasanya adalah 5/3. Oke, setelah kita rubah kedua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, selanjutnya kita akan perhatikan masing-masing penyebut dari pecahan yang ada ini. Untuk pecahan pertama penyebutnya 2, untuk pecahan kedua penyebutnya 3. Karena kedua penyebut ini berbeda, maka kita akan samakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk yang pertama ini, kita akan menggunakan cara mengalihkan penyebut untuk menyamakan penyebutnya. Langsung saja, pertama kita siapkan dahulu garis per, dan kita pindahkan juga lambang tambah atau lambang penjumlahan ini. Setelah kita buat dua garis per, maka selanjutnya kita akan mengalihkan kedua penyebut, yaitu pecahan pertama penyebutnya itu 2, pecahan kedua penyebutnya 3. Kita akan kalikan 2 dikali 3, hasilnya sama dengan 6. Kemudian untuk di penyebut pecahan pertama kita tulis 6, dan di penyebut pecahan kedua juga kita tulis 6. Setelah selesai kita samakan penyebutnya, maka selanjutnya kita akan kalikan silang. Pembilang pada pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua, yaitu 5 dikali 3 hasilnya 15. Pembilang pada pecahan kedua akan kita kalikan dengan penyebut pada pecahan pertama, yaitu 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 10. Setelah seperti ini, dengan kedua penyebutnya sudah sama, tinggal kita selesaikan saja. Untuk penyebutnya, seperti biasa dia akan tetap, yaitu 6. Sedangkan untuk pembilangnya akan kita jumlahkan 15 ditambah 10, hasilnya adalah 25. Karena pembilang pada pecahan hasil ini lebih besar dibandingkan penyebutnya, maka pecahan ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah kita tuliskan dahulu penyebutnya untuk di pecahan campuran. Setelah penyebutnya kita tuliskan, selanjutnya kita akan mencari bilangan yang ada di depan, yaitu dengan cara kita mengalihkan penyebut, yaitu 6, dengan sebuah angka yang apabila kita kalikan hasilnya itu mendekati 25, tetapi tidak boleh lebih. Maka kalau kita lihat di perkalian 6, kita akan menemukan hasil yang mendekati 25 itu adalah 6 dikali
4 atau 4 dikali 6. Hasilnya 24. Dia mendekati 25 tetapi tidak lebih dari 25. Maka 6-nya sudah ada, tinggal 4-nya saja yang kita tuliskan di depan. Setelah selesai bilangan yang di depan kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan mencari pembilang untuk pecahan campuran. Hasil mengubah pecahan 25/6. Caranya adalah hasil 6 dikali 4 itu sama dengan 24. Maka pembilang pada pecahan hasil ini akan kita kurangkan dengan hasil kali tadi. Yaitu 25 dikurang 24 hasilnya adalah 1. Maka pembilang untuk pecahan campuran ini adalah 1. Jadi hasil penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran 1/2 ditambah 1/2/3 untuk hasil dalam bentuk pecahan biasa adalah 25/6. Sedangkan dalam bentuk pecahan campurannya adalah 41/6. Semoga Anda sekalian bisa memahami. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara mencari KPK untuk setiap penyebut. Seperti biasa kita akan gunakan contoh soal yang sama, yaitu penjumlahan antara pecahan campuran dengan pecahan campuran 21/2 dengan 1/2/3. Maka langkah pertama kita akan merubah dahulu setiap pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 21/2 itu bentuk pecahan biasanya adalah 5/2. Sedangkan pecahan 1/2/3 bentuk pecahan biasanya adalah 5/3. Setelah kedua-duanya dirubah menjadi pecahan biasa, maka kita akan lakukan langkah selanjutnya yaitu menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Untuk penyebut di pecahan pertama kita memiliki angka 2. Untuk penyebut di pecahan kedua kita memiliki angka 3. Namun sebelum itu kita akan menyiapkan terlebih dahulu garis per dari masing-masing pecahan tempat kita menyamakan penyebut nanti. Selanjutnya kita akan mencari KPK dari 2 dan 3. Caranya kita cari faktor perkalian. Untuk 2 itu adalah hasil perkalian dari 2 dikali 1. Untuk 3 adalah hasil perkalian dari 3 dikali 1. Maka KPK-nya adalah kita ambil masing-masing angka, setiap angka yang berbeda pada kedua faktor perkalian ini. Jika ada angka yang sama, kita ambil yang paling banyak angkanya. Yang jumlah angkanya itu paling banyak. Nah, untuk angka 1, boleh kita ambil atau boleh kita tinggalkan karena tidak berpengaruh. Maka kita ambil 2, kita ambil 3. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Maka penyebut setiap pecahan yang ada ini, pecahan di hasil mengubah penyebut ini adalah 6. Setelah penyebutnya sama, maka selanjutnya kita akan mencari pembilang dari masing-masing pecahan. Untuk pecahan pertama, kita tahu 2 bisa menjadi 6 itu karena 2 itu dikali 3. Baru hasilnya bisa menjadi 6. Karena penyebut pada pecahan pertama dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 3. Pembilang pada pecahan pertama adalah 5, maka 5 ini akan kita kalikan 3. Untuk pada pecahan kedua juga sama. Dari 3 menjadi 6 itu, angka 3 harus dikalikan 2. Karena penyebut pada pecahan kedua ini dikalikan 2 untuk menjadi 6, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 2. Setelah seperti ini, maka kita akan selesaikan hasil perkalian dari 5 dikali 3 dan 5 dikali 2. Sebelum kita lanjutkan, silakan Ananda untuk mencatat token aplikasi Mepigo, yaitu MTK 35
YL631. Untuk sebelum itu, kita siapkan dulu garis per dan juga penyebut yang sudah kita samakan tadi. Setelah kita siapkan, maka kita akan kalikan untuk pembilang pada pecahan pertama. 5 dikali 3 itu hasilnya adalah 15. Dan untuk 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, maka selanjutnya adalah kita akan selesaikan penjumlahan 15 per 6 ditambah 10 per 6. Untuk yang pertama, untuk penyebutnya tinggal kita tuliskan saja 6. Sedangkan untuk yang di atas, pembilangnya akan kita jumlahkan. 15 ditambah 10, hasilnya itu sama dengan 25. Karena pecahan hasil ini, pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut, maka bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah kita siapkan dulu garis per. Yang selanjutnya kita tuliskan penyebut pada pecahan campuran, yaitu 6. Selanjutnya kita cari bilangan yang ada di depan. 6 dikali berapa yang mendekati 25. Bisa dilihat di perkalian 6. 6 dikali 4 adalah perkalian yang hasilnya paling dekat dengan 25 dan tidak lebih. 6 dikali 4 hasilnya 24. Kemudian 25 ini akan kita kurangkan dengan 24 yang hasilnya adalah 1. Untuk lebih jelas, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, silakan saksikan video-video sebelumnya atau bisa kalian klik di bagian akhir video ini. Jadi hasil penjumlahan 21 per 2 ditambah 1 2 per 3 untuk pecahan biasa hasilnya adalah 25 per 6 dan untuk pecahan campuran hasilnya adalah 41 per 6. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau langsung tanyakan ke kami. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.